Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa, supaya kami memilih apa yang paling penting, apa yang kekal, apa yang abadi, melepaskan dan menyingkirkan hal-hal yang tidak berkenan di hatimu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, saya mau mengambil renungan kita hari ini dari bacaan pertama yang berbicara tentang sia-sialah segala sesuatu, dari kitab Pengkhotbah. Menariknya bacaan ini mau melukiskan kepada kita bahwa hidup kita terbatas. Hidup kita tidak tergantung dari saya. Kebahagiaan hidupku juga tidak tergantung dari diri saya. Dan berulang lagi, ya, kita memiliki kerinduan untuk mencapai sesuatu dan kemudian berakhir juga. Saya mati, kita semua mati, anak cucu kita berkembang dan seterusnya, dan terus berputar. Tak ada henti-hentinya. Nah, maka sebetulnya bacaan dari kitab Pengkhotbah ini mengajak kita untuk melihat apa sih sebetulnya panggilan hidup kita. Apa sih sebetulnya esensi dari hidup kita? Apa sih sebetulnya yang abadi? Apa sih sebetulnya yang kekal? Ya. Jadi kata-kata Pengkhotbah ini tidaklah bersikap negatif, tetapi justru bersikap positif untuk mengingatkan kita apa yang kita cari dalam hidup ini. Kita lihat tokoh-tokoh besar di negara kita, misalnya ya, kita lihat Presiden Soeharto dulu, mantan Presiden Soeharto, 30 tahun berkuasa, punya apa saja yang bisa ia miliki, tapi habis juga. Kita bisa melihat Napoleon Bonaparte, seorang presiden, seorang raja yang besar. Kita bisa melihat Hitler, kita bisa melihat kerajaan-kerajaan besar, dan mungkin juga Cina yang sedang berkuasa, bisa saja. Ya, kerajaan masa lalu, Genghis Khan, Mongol Khan, habis semua. Nah, ini mau mengajak kita untuk melihat diri kita sendiri sekarang ini, sekarang Anda dan saya. Apa yang kita mau cari? Kekekalan, keabadian, atau sesuatu yang sementara dan akhirnya akan habis. Kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya apa saja, tapi itu pun tidak tergantung dari kita. Maka mari saudaraku terkasih, bacaan dari kitab Pengkhotbah ini mengingatkan kita sekali lagi akan esensi, akan panggilan kita. Ya. Panggilan kita bukan hanya apa yang kumiliki, apa yang kuinginkan, apa yang kudambakan, tetapi lebih daripada itu. Tuhan mau bicara apa? Tuhan menginginkan apa pada saya? Nah, itu yang saya kira menjadi pertanyaan yang fundamental dalam diri kita. Tuhan mau apa dengan saya? Dan saya harus menemukan keinginan kehendak Tuhan yang pasti. Yang pasti akan berguna, akan bermanfaat, akan abadi. Dan itulah yang akan berharga, akan membuat kita bahagia. Jadi itulah yang perlu kita cari dalam perjalanan hidup kita sekarang ini. Kehendak Tuhan adalah makananku, kata Yesus. Kehendak Tuhan pasti membuat kita bahagia. Kehendak Tuhan pasti membuat kita tentram, damai. Maka kita bertanya, Anda juga bertanya, siapa bertanya? Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diriku? Bukan hanya bahwa saya sebagai imam, bukan hanya Anda sebagai ibu, sebagai bapak, tapi apa yang di dalam profesi kita masing-masing. Entah sebagai imam, sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai apa. Apa yang sebetulnya Tuhan kehendaki dalam situasi yang sekarang ini ku alami. Bisa saja misalnya saya menderita sekarang. Tapi penderitaan itu bisa bermanfaat bagi hidupku, bagi orang lain. Kita bisa lihat banyak contoh, ya, para santo, para santa yang menderita hidupnya, tetapi dalam penderitaan itu tetap berguna bagi orang lain.
Jadi salah satu pertanyaan yang fundamental adalah apa manfaat, apa kegunaan, apa makna dari hidupku itu bagi orang lain. Ya. Apa yang bisa kusumbangkan dari bagian diriku bagi orang lain. Apa yang bisa kubagikan kepada orang lain. Saya kira itu yang pertanyaan yang paling fundamental yang harus kita mengerti. Dan itu bisa kita lihat dalam bacaan Injil hari ini tentang kisah seorang Raja Herodes yang hanya mengikuti apa yang menjadi nafsu dan keinginannya. Dia bisa mengambil istri saudaranya sendiri yang bernama Herodias. Dan rupanya Herodias juga suka. Sehingga dia karena Yohanes Pembaptis mengkritik Raja Herodes. Dan Herodias ingin membunuh Yohanes Pembaptis. Dan terjadi. Jadi kalau kita perhatikan saudaraku terkasih, Herodes agung yang hanya memenuhi keinginan-keinginan manusiawi dagingnya, dia akhirnya habis juga dia. Menjadi gelisah, menjadi cemas, tidak bahagia dengan hidupnya. Nah, pertanyaan yang sama dengan kita, apakah kita juga ingin memenuhi apa yang sekedar kita inginkan dan membuat kita bahagia sementara ini? Ataukah ingin kebahagiaan yang abadi? Semoga permenungan yang nampaknya bersifat negatif tapi justru bersifat positif, mengingatkan kita akan panggilan kita untuk mencari yang abadi, yang kekal, yang mulia, yang luhur, yang benar, yang baik, mencari energi positif dalam diri kita. Segala sesuatu energi positif yang indah, yang mulia, dan menghindari energi yang negatif. Ya, balas dendam, marah, kecewa. Ya. Semoga Anda dan saya dan kita semua hari ini sungguh hidup dalam energi-energi positif dan menyingkirkan, membuang, menjaga, menghindar tapi energi negatif, dan kita bahagia. Itulah yang kita cari. Ketika energi positif dalam diri kita ada, maka kita mewartakan kepada orang lain kebaikan-kebaikan yang sama. Ketika aku mencintai orang lain, maka orang lain bahagia. Semoga Anda dan saya dikuatkan dan diteguhkan dan selalu berusaha mencari energi positif dalam diri kita. Dan itulah saya kira kekudusan, dan itulah saya kira kebaikan, dan itulah saya kira kebahagiaan. Ketika energi positif di dalam diri kita, meskipun di luar terjadi energi negatif, saya tetap bertahan, Anda tetap bertahan, menjadikannya sebagai values, sebagai nilai dalam hidup kita masing-masing. Terpujilah namamu, terpujilah Tuhan langit dan bumi. Berkat Tuhan atas Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.